Ini buktinya dan ini 100% real. Jadi papa harus percaya sama aku. Kalaupun papa mau investigasi, papa mau cari tahu, silakan. Mulai sekarang, saya akan putuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan kamu. Saya tidak mau mengambil resiko. Kalau saya salah langkah dan perusahaan kamu gagal, perusahaan kami juga akan ikut tumbang. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 65 dan 66. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Sandra yang meminta Gisel mengakui hubungannya bersama Aditya. Ini jelas-jelas membuat Gisel marah dan meminta diturunin di tengah jalan. Makanya Gisel langsung menghubungi Aditya. Ini membuatnya panik. Sekarang gini aja, kamu tidak usah masuk ke kantor dulu sampai keadaannya tenang. Tapi Mas, Jangan tapi-tapian. Dengarkan aku, kamu tenang aja. Pokoknya setelah Sandra, tidak ada yang tahu kalau kita tuh ada hubungan gelap. M-Kiss First, Mutiara mendengar obrolan Gisel dan Aditya, tapi dia bisa menghindarinya. Tuh kan M-Kiss First, pertemuan Aditya dan Dandi jelas-jelas membahas soal hubungan gelap Aditya. Kamu memiliki hubungan gelap dengan Gisel, aspek kamu. Mendengar obrolan Aditya di telepon tadi membuat Mutiara benar-benar shock. Dia jadi khawatir dengan Rianti. Aditya semakin terpojok oleh Dandi. Tapi Aditya berusaha untuk meyakinkan Dandi dan membuat Dandi percaya. Baru juga Mutiara mau mengantarkan makanan untuk Kenzo. Rianti malah melarangnya dan menyuruh Mutiara membersihkan gudang. Mau gak mau, Mutiara membiarkan Nunu yang mengantarkannya. Kedatangan Nunu membuat Kenzo heran. Dia hanya ingin Mutiara yang mengantarkannya. Astaga M-Kiss First. Kenapa Rianti setega itu kepada Mutiara? Rianti terus memberikan ancaman untuk Mutiara. Setiap hari kamu ada di rumah ini, saya bisa pastikan kalau hari kamu itu akan semakin berat. Sampai kamu minta sendiri pergi dari rumah ini. Sampai kamu yang memohon sama saya agar kamu diizinkan untuk pergi dari rumah ini. saya boleh tanya satu hal nggak sama Ibu? Tanya apa? Saya nggak tahu salah saya apa. Saya juga nggak tahu kenapa Ibu memperlakukan saya kayak gini, tapi saya janji sampai kapanpun saya akan selalu berbuat baik sama Ibu. Saya nggak akan pernah ngecewain Ibu. Karena saya udah nganggap Ibu seperti ibu kandung saya sendiri. Saya bukan ibu kamu, Mutiara. Jangan pernah kamu bilang kayak gitu lagi. Bu, tapi maksud saya nggak kayak gitu. Maksudnya karena Ibu seumuran sama Ibu. Diam. Saya nggak mau dengar apapun soal ibu kamu lagi. Miss Kiss jadi nggak tega sama Mutiara yang harus mendengarkan kata-kata yang membuatnya sakit hati. Sandra yang mendengar obrolan Dandi membuatnya nggak menyerah. Dia semakin ingin memberikan bukti baru yang membuat Dandi percaya. Tuh kan, Sandra lagi-lagi meminta Ivan mencari buktinya lagi. Ini membuat Ivan akan melakukannya, apalagi karena bayaran dari Sandra. Miss Kiss yakin deh, Kenzo yang mengantarkan Nunu pulang pasti hanya untuk memastikan keadaan Mutiara. Apalagi mengetahui Ipa yang gak ada di rumah semakin membuat Kenzo lebih buru-buru sampai rumah. Kalau nggak ada Bipa, pasti Mama bakal leluasa kerjaan Mutiara.
Den. Den. Den, kenceng banget, Den. Den, hati-hati, Den. Aduh, Den. Aduh, Den. Nono kejedot, Den. Aduh. Udah pengen ngebut. Iya. Aduh, Pulangan Kenzo membuat Rianti heran, tapi membahas Mutiara membuat dirinya jadi kesal. Dan lagi-lagi Kenzo membela Mutiara. Apa yang kamu khawatirin sih Kenzo? Mutiara baik-baik aja kok. Mama emang sengaja melarang dia nganterin bekal makan siang kamu. Karena Mama mau hukum dia. Mama gak suka kamu tuh terlalu deket sama Mutiara. Jadi Mama mau Mutiara tuh sadar kalau dia tuh punya batas sama kamu. Mah, lagian kenapa sih, Mah? Mutiara tuh gak pernah aneh-aneh loh sama Kenzo. Mutiara tuh baik sama Kenzo, makanya juga Kenzo baik sama dia. Dan ini salah satu cara Kenzo terima kasih sama Mutiara, Mah. Cukup Kenzo. Mama muak lihat perhatian kamu sama Mutiara. Sekarang kamu pilih. Mama atau Mutiara? Kenzo pengen Mama tuh sedikit aja ngertiin Kenzo, Mah. Kenzo gak bakal bangkang kok, Mah. Tapi Kenzo bakal lebih seneng kalau Mama tuh lembutin hati Mama sedikit aja demi Mutiara. Jangan kasih tekanan ke Mutiara. Mama nggak tahu ya, Mutiara tuh udah gak punya siapa-siapa di sini. Astaga, Kiss First, hampir aja Mutiara celaka. Untung aja ada Kenzo yang melindunginya. Mereka benar-benar bikin Miss Kiss jadi baper. Kamu kenapa-napa kan? Mas Kenzo kenapa? Sakit nggak Mas? Kamu nggak sakit? Enggak. Mas Kenzo kenapa sih? Emang nggak sakit Mas kena box-box kayak gitu? Nah, kamu bakal sedih kalau saya kenapa-napa. Sedih lah Mas. Melihat itu membuat Rianti curiga kalau Kenzo memiliki perasaan kepada Mutiara. Ini membuat Rianti kesal dan lagi-lagi dia menyalahkan Widuri. Kenzo yang berusaha bertemu dengan Rianti membuat Rianti terpaksa menemuinya. Begitupun Kenzo tidak mau menyakiti Rianti. Bahkan Kenzo sampai memohon kepadanya. Miss Kiss terharu melihat mereka. Nah, Sebelum Kenzo yang pergi, Kenzo bertemu dengan Mutiara soal Rianti. Bagaimanapun, dia akan terus menghormati Rianti. Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu deh. Kenzo sampai memberikan bunga sebagai pembuktian rasa cintanya kepada Rianti. Jelas-jelas, Aditya dan Kenzo sangat berbeda. Sedangkan Mutiara benar-benar merindukan Widuri. Semoga dia selalu kuat ya Kiss First.
Bahkan Aditya dan Mutiara sama-sama mendoakan Widuri tanpa mereka tahu satu sama lain. Aditya berhasil menemukan pelaku dari nomor telepon yang mengirimkannya. Makanya dia langsung mencari tahu keberadaan nomor telepon itu. Tapi tiba-tiba aja nomor misterius yang menghubunginya soal Gisel. Ternyata di sana benar ada Gisel. Bahkan Gisel langsung memeluknya. Mereka dijebak. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak kenapa-napa, Mas. Kok Mas tegang gini? Enggak. Ada orang menyuruh aku suruh kesini. Kalau kamu ingin selamat. Kamu tahu nomor ini nggak? Enggak, Mas. Terus kamu ngapain di sini? Nih, Mas, lihat. Ada yang chat ngaku-ngaku nomor baru kamu. Bahkan tanpa mereka sadar, ada yang merekamnya. Jelas-jelas ini ulah Sandra. Aditya yang berusaha mengejarnya malah gagal kiss first. Kenzo yang berusaha untuk memastikan Mutiara, dia malah gak sengaja mendengar suara Mutiara yang nangis. Tapi lagi-lagi dia gengsi ketika Mutiara yang keluar dari kamarnya. Dan mereka masih aja berantem mulu. Di lain sisi, Aditya dan Gisel di jalan membahas soal rencana mereka ke depannya. Tapi masih aja Gisel berulah yang dipikirkannya hanya mobil dan kebutuhannya. Tuh kan kiss first, Sandra berhasil mendapatkan bukti dari Ivan. Tapi dia yang mau kasih tahu papanya malah gagal. Bahkan dia minta Kayla untuk cari pekerjaan baru. Bahaya banget kiss first. Sandra sudah mengirimkan bukti itu kepada papahnya. Ya ampun, Miss Kiss gemes aja. Padahal cuma lihat Kenzo yang memperhatikan Mutiara yang sedang bekerja. Apalagi yang diomongin Kenzo semakin bikin Miss Kiss terharu. Tapi bikin Miss Kiss perasaan tercampur coba. Melihat Aditya yang frustasi membuat Aurel membantunya. Bahkan Aditya juga sempat menyemangati Mutiara soal orang tua kandungnya. Melihat Aditya yang frustasi membuat Aurel gak enak soal membahas mobil. Apalagi dirinya kepikiran soal rencana yang udah dibuat oleh Ivan. Aditya benar-benar kepikiran soal kejadian belakangan ini. Bahkan dirinya mencurigai Sandra yang sudah melakukan ini semua. Termasuk soal Widuri. Rianti sudah meminta orang suruhannya buat menyusun rencana lain. Tapi tiba-tiba aja
Aurel datang dan membahas soal Aurel yang akan belajar menyetir dan membeli mobilnya. Apalagi Rianti tidak mau kalau Gisel yang lebih dulu mendapatkan mobil. Tuh kan M-Kiss first. Rianti juga membantu Aurel untuk berbicara kepada Aditya soal mobilnya. Dan membuat Aditya mengatakan iya. Di lain sisi, Sandra masih mencari keberadaan papahnya. Yang jelas-jelas dia benar-benar ingin membuktikan soal hubungan Gisel dan Aditya. Aku udah punya bukti-bukti yang papa minta. Dan aku mohon sama papa buat nempatin janji papa untuk percaya sama aku. Please. Oke, mana buktinya? Nih. Ini buktinya dan ini 100% real. Jadi papa harus percaya sama aku. Kalaupun papa mau investigasi, papa mau cari tahu silakan. M-Kiss first, Papa Sandra sudah tahu dan jelas-jelas ini membuatnya marah. Tukar M-Kiss first dan dia langsung menghubungi Aditya. Walaupun mereka akan bertemu, Aditya tetap frustasi. Dia langsung mengajak Kenzo untuk berangkat. Setelah kepergian semuanya, Mutiara jadi mengerti apa yang dimaksud oleh Kenzo. Kalau emang nanti terjadi sesuatu sama keluarga ini, saya pengen kamu maafin saya. Semoga Mas Kenzo dan keluarganya dapat melewati ini dengan baik. Sedangkan Aditya dan Kenzo harus menyusun strategi untuk mempertahankan perusahaannya. Baru juga Ipa menyuruh Mutiara mengantarkan makanan untuk Kenzo. Tapi udah diembat oleh Nunu. Padahal jelas-jelas Kenzo yang memaksa Mutiara untuk mengantarkannya. Bahkan Kenzo juga menjelaskan kepada Rianti. Sebelum pergi, Mutiara benar-benar memastikan kepada Rianti terlebih dahulu. Bahkan Rianti juga mempedulikan penampilan Mutiara yang akan bertemu dengan Bobby. Di lain sisi... Tunggu. Kamu mau ketemu Pak Bobby dengan baju kayak begini? Yang benar aja dong Mutiara. Kamu kalau pakai baju kayak begini kelihatan banget kamu tuh ART. Tapi kan saya mau ART, Bu. Iya saya tahu, cuman kan kamu bisa ganti baju dong kayak waktu kamu tampil di TV yang acara kemarin. Kamu bisa kan tampil kayak begitu, tampil yang cantik, yang elegan. Jangan sama bikin malu Kenzo. Bu Rianti nganggep aku cantik dan elegan pas tampil di acara TV. Ya Allah, jarang-jarang Bu Rianti muji aku kayak gitu. Kenzo mengajak seluruh karyawannya meeting. Ini semua jelas-jelas untuk mengefisiensinya. Sama dengan Aditya yang berusaha untuk mencari cara mempertahankan perusahaannya. Kedatangan Dandi membuat Aditya berusaha menjelaskannya. Bahkan dirinya sampai memohon. Saya minta maaf, Dan. Saya mohon, Dan. Saya sudah menyesal. Ini salah sepenuhnya dari saya. Saya sebagai laki-laki, saya sudah hilaf, saya sudah tergoda. Tapi saya janji, saya akan mengakhiri Gisel. Bukan sama Gisel saja, sama siapapun. Aditya, aku bukan hanya kecewa dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi aku juga kecewa dengan cara kamu meminta maaf sekarang ini. Kamu bilang kamu akan mengakhiri hubungan kamu dengan Gisel. Itu artinya, sampai detik ini, kamu masih berhubungan dengan Gisel. Oh, pas banget M-Kiss first. Gisel datang ke ruangan Aditya dan pernyataan Aditya merubah semuanya. Saya sudah mengakhiri semuanya sama Gisel. Saya akan pecat dia dari perusahaan ini. Tapi ini sepenuhnya bukan dari saya. Tapi Gisel duluan. Ya ampun M-Kiss first. Melihat penampilan Mutiara membuat Rianti heran. Gisel gak menerima karena pernyataan yang disampaikan oleh Aditya. Dan jelas-jelas ini membuat Aditya marah. Bahkan Aditya hampir menampar Gisel. Dani lihat aja. Kemewahan ini saya dapetin dari Pak Aditya. Saya nggak mungkin bisa dapetin itu semua. Bapak tahu kan berapa gaji Aspri?
Gisel, kamu tuh benar-benar kelewatan ya. Cukup dia, cukup. Seluruh kejadian ini membuat Dandi memutus kerjasama perusahaan mereka, bahkan persahabatan mereka. Jelas-jelas Gisel sudah dipecat. Mulai sekarang, saya akan putuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan kamu. Bukan cuma itu, hubungan persahabatan kita selama ini juga akan berakhir sampai di sini. Dan Sekarang kamu pergi! Karena kamu sudah saya pecat! Keluar! Ternyata Mutiara sampai didandani oleh Rianti. Miski sampai terharu melihatnya. Bisa-bisanya ya, Gisel malah memohon untuk mencari pekerjaan kepada Dandi. Kebangetan banget ya. Miskis jadi terharu melihat Rianti yang mendandani Mutiara, bahkan menyuruhnya naik taksi. Masya Allah, cantik banget ya Mutiara. Astaga, keadaan Aditya yang frustasi benar-benar mengkhawatirkan. Apalagi Kenzo mendengar Aditya yang frustasi dan semakin membuatnya khawatir. Ketika Kenzo untuk menemui Aditya, Kayla mengetahui fakta soal Dandi. Kenzo benar-benar berusaha untuk menguatkan Aditya. Semoga keluarga mereka berhasil melewatkan ini semua. Di lain sisi, Rianti yang berusaha membujuk Sandra untuk shopping bareng, tapi siapa sangka Sandra lagi-lagi menyudutkan Rianti, sampai membuat Rianti mohon-mohon. Betapa egoisnya Sandra. Tante, selama ini aku tuh selalu ada di sisi Tante loh. I never left your side, I've always been loyal. Bahkan setelah aku tahu Om Aditya ada affair sama Kak Gisel, aku tetap dukung Tante. Tapi effortnya mana Tante? Mana janji Tante yang katanya mau ngedeketin aku sama Kenzo? Gak ada kan? Malah justru sekarang Kenzo makin cuek sama aku, makin jauh sama aku. Sandra, Tante mohon sekali sama kamu. Tolong jangan karena kemarahan kamu sama Kenzo, kamu jadi menghukum keluarga Tante kayak begini. Ya. Oke. Berarti aku cuma harus hukum Kenzo doang dong? Gimana caranya? Udah cukup sama semua ini, Tante. Tante terima aja konsekuensinya karena aku udah gak mau ngomong lagi. Sandra. Sandra. Ya Allah, kiss first. Kedatangan Mutiara membuat Kenzo pangling. Apalagi mendengar Rianti yang menyuruh itu semua. Bahkan Kayla juga tidak ikut. Miskis nggak tega melihat Rianti yang harus memohon kepada Sandra. Sandra setega itu ya dan egois banget. Udah nggak ada lagi yang perlu dibicarain, Tante.
Mau gimana pun, terima nggak terima, Papa udah bikin keputusan buat cabut semua sahamnya dari perusahaan Om Aditya. Jadi aku minta maaf kalau perusahaan Om Aditya bakalan kolaps. Sandra, apa ini yang kamu inginkan? Melihat keluarga laki-laki yang kamu cintai itu hancur. Iya, emang ini yang aku mau. Ini semua terjadi karena Tante, Om Aditya dan Kenzo nggak bisa penuhin kemauan aku mau tunangan sama Kenzo. Benar-benar ya, kerjaan Ivan ada aja. Dia benar-benar menyuruh Aurel untuk mendapatkan mobil. Dan lagi-lagi MK's first, belum apa-apa aja Mutiara dan Kenzo udah berdebat. Tapi karena sekarang Mbak Kayla ada dan Mas harus ketemu sama Pak Bobby, ya kenapa nggak Mas sama Mbak Kayla aja? Kamu tuh bawel banget ya, Mutiara. Ini tuh perintah A1 langsung dari Papa sama Mama. Dan sekarang tuh keadaan darurat. Jadi kita minta kamu ketemu sama Pak Bobby. Karena Pak Bobby respect sama kamu. Paham? Ya udah Mas, kalau emang ini permintaan Bu Rianti dan Pak Aditya, saya nggak akan nolak. Gitu dong, nggak usah ngomel. Pas banget MK's first. Sebelum Rianti pulang, dia bertemu dengan Dandi. Ini semua membuatnya shock. Ya, bisa banget ya Kenzo. Dia tuh gengsi banget ya mengakui Mutiara yang cantik. Padahal dia sangat amat terpesona dengan Mutiara. Miskis jadi curiga, Gisel yang tiba-tiba menghubungi Aurel untuk datang ke apartemennya. Apalagi dia harus datang sendiri. Apa dia akan mencari pembelaan ya? Sesampainya Mutiara dan Kenzo di kantor Pak Bobby, lagi-lagi membuat mereka berdebat. Mas Kenzo udah janjian kan sama Pak Bobby? Udah dijadwalin? Saya sih udah minta Kayla buat atur jadwal saya sama Pak Bobby. Tapi kata asistennya Pak Bobby sih langsung sini aja. Jadi nggak perlu ribet janjian-janjian. Coba waktu dulu tuh kamu terima tawarannya Pak Bobby buat kerja di tempatnya dia. Jadi setiap kali saya pengen kesini meeting sama Pak Bobby, saya nggak perlu ribet atur jadwal. Ada kamu di sini. Mas, saya nolong aja. Saya nggak perlu imbalan. Saya nggak suka kayak gitu. Karena kamu terlalu baik, Mutiara. Aurel yang mau pergi tanpa Ivan buat Ivan khawatir dengan Aurel. Apalagi dia khawatir kalau Gisel akan menyakitinya. Oh, Ivan memberitahu soal bukti dari hubungan gelap Aditya dan Gisel. Betapa kagetnya Aurel. Miskis jadi nggak tega. Di lain sisi, Kayla berusaha membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi Dandi adalah Om Kayla. Ini benar-benar bikin Miskis khawatir. Aurel sampai di apartemen Gisel. Tingkah laku Gisel benar-benar ganjal. Rianti datang ke kantor Aditya. Apalagi karena kejadian yang menimpanya saat ini. Tapi lagi-lagi mereka malah berantem. Padahal Rianti sudah berusaha membujuk Sandra. Aku tadi coba bujuk Sandra. Gimana sih? Gagal. Tapi kamu lupa satu hal, Mas Aditya. Aku adalah ibu dari anak-anak kamu. Dan aku berhasil memberikan kamu pewaris yang selama ini kamu damba-dambakan. Aku bisa memberikan kamu sesuatu yang Widuri gak pernah bisa kasih ke kamu. Ini jelas-jelas membuat Aditya hanya tambah marah. Ini juga bikin Miskis deg-degan.
Bagaimana pertemuan Kenzo dan Mutiara dengan perusahaan Pak Bobby? Kenapa semua yang dibicarakan oleh anak Pak Bobby hanya sebuah remehan? Cukup. Langsung aja ke intinya. Kamu butuh dana tambahan kan? Dan fungsi asisten kamu itu apa? Dari tadi saya lihat dia cuma bengong aja. Cuma kamu yang ngomong. Dan saya juga lihat kayaknya asisten kamu nggak ngerti dengan apa yang kamu omongin. Sebenarnya saya bawa dia ke sini untuk... Saya bukan asisten pribadinya, Pak. Saya juga bukan sekretarisnya. Saya cuma orang yang dulunya nelayan. Saya nggak ngerti apapun tentang investasi, pemindahan dana. Apapun soal perusahaan, saya nggak ngerti apa-apa, Pak. Tapi saya tahu tentang angin barat. Saya tahu kapan dan gimana cara ngehindarin ombak besar. Saya juga bisa ngelihat arah angin tanpa melalui kompas. Pakai mata saya sendiri juga bisa. Iya. Kamu bawa orang yang lucu kayak gini. Pak, Inga di sini yang nyelamatin nyawa Pak Bebe waktu beliau kena serangan jantung, Pak. Bapak saya adalah orang yang sangat teliti. Dia gak mau main-main dalam memberikan investasi. Saat beliau berinvestasi di perusahaan Anda, saya curiga. Pasti ada sesuatu. Ternyata sesuatunya itu ini ya. Maksud Bapak gimana? Gini. Untuk semua dana investasi yang telah kami keluarkan ke perusahaan kamu, itu nggak masalah. Dan kami akan pertahankan. Tapi, untuk menjadi pemegang saham utama di perusahaan kamu, ya, maaf. Kami yang katakan. Saya tidak mau mengambil resiko. Kalau saya salah langkah dan perusahaan kamu gagal, perusahaan kami juga akan ikut tumbang. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.